Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku kelas 7A sampai dengan 7F. Selamat bertemu dengan Ibu di pelajaran pertama, di pertemuan pertama di pelajaran matematika. Untuk kelas 7A mungkin kalian sudah kenal dengan Ibu, tapi kelas yang lainnya ini baru pertama kali. Baiklah, nama Ibu Lela Zulkaidah, mengajar matematika dari kelas 7A sampai dengan 7F. Kita akan mulai pembelajaran hari ini, di hari pertama ini, ya. Ada di semester pertama ini materi yang harus kita selesaikan itu ada 2 bab atau 2 modul, yaitu sebentar ya, ini Ibu sambil share. Oke. Oke, nah ini lihat ya, sudah ada. Sebentar. Ya, di semester pertama ini materi matematika yang harus kita pelajari ada 2 modul atau 2 bab. Patokan yang kita ambil adalah modul PJJ, modul materi PJJ Matematika pada masa pandemi. Jadi kalau kalian nanti dibagikan buku perpustakaan, itu bukunya masih buku dalam keadaan normal, sehingga ada 5 bab, tapi karena dalam masa PJJ ini, dalam pandemi ini disederhanakan, jadi hanya ada 2 bab yang disampaikan. Bab pertama itu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Bab keduanya nanti tentang perbandingan. Bab 1 ini ada beberapa kali pertemuan, ya. Oke, selanjutnya kita singkat dulu ya. Persamaan linier satu variabel kita singkat jadi PLSP, dan pertidaksamaan linier satu variabel kita singkat jadi PTLSP, ya. PLSP dan PTLSP, persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari hari ini, yaitu kamu harus memahami PLSP setelah kita belajar hari ini, kemudian bisa membuat model matematika dari suatu konteks tertentu. Yang ketiganya bisa menganalisis masalah kontekstual menjadi bentuk PLSP. Karena ada 3 tujuan pembelajaran, maka ada 3 aktivitas yang harus kita lakukan. Yang pertama, aktivitas pertama, bagaimana untuk memahami PLSP dalam suatu konteks. Konteks itu masalah atau keadaan di sekitar kita dalam kehidupan. Oke. Nih, contohnya konteks PLSP nih. PLSP bisa kita gunakan dalam masalah-masalah seperti ini. Misalkan ada pertanyaan, berapa usia kamu saat ini? Tahu dong ya jawabannya, usia kamu. Oh ya, usia saya 12 misalkan. Usia saya 12 tahun. Kemudian, berapa usia ayahnya? Nah, tanya sama ayahnya baik-baik, ayah atau bapak atau papa, usia ayah berapa ya? Gitu. Oh, usia ayah 37 tahun loh, kamu ingat. Usia saya 12, usia ayah 37. Kemudian tanya, berapa usia ibu? Usia ibunya 35, misalkan. Ini misal ya, kamu mungkin masing-masing jawabannya. Setelah itu, coba kamu hitung perbedaan usiamu dengan usia ayahmu. Bisa? Hitung perbedaannya? Ya, berapa? Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Dikurangkan. Usia ayah dikurangi usia kamu. Kalau tadi usia ayah 37, usia kamu 12, berarti dihitung. Perbedaannya 37 dikurangi 12, hasilnya 25. Oh, berarti perbedaan usia ayah dengan saya adalah 25 tahun. Berapa perbedaan usia ayah dengan ibu?
Tadi ayah 37, ibunya 35, perbedaannya berarti dikurangi. 37 kurangi 35. Berarti sama dengan 2 tahun. Nah, itulah contoh-contoh penggunaan PLSP dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, berikutnya. Berikutnya kita lihat aktivitas kedua. Kalau sudah paham, oh PLSP itu yang begitu, sekarang kita coba membuat model matematika dalam bentuk PLSP dari permasalahan sehari-hari. Misalkan nih permasalahan biasa nih. Ibu membeli 5 jeruk dengan membayar Rp10.000 dan menerima uang kembalian 2.500. Jika J menyatakan harga sebuah jeruk, tuliskan model matematikanya. Jadi kalimat yang panjang ini kita membuat model matematikanya. Kayak gimana model matematika? Kita buat perumpamaannya. Oh ya tadi jeruknya kan diumpamakan dengan J. Kalau ibu membeli 5 jeruk berarti ditulisnya 5J. Yang ibu dapatkan kan 5 jeruk dan uang kembaliannya kan kembali ke ibu ya. 5J ditambah 2.500 itu sama dengan 10.000 yang tadi ibu kembalikan, yang tadi ibu berikan ke pedagang. Uang 10.000 ini diberikan ke pedagang, gantinya yang ibu dapatkan 5 jeruk dan uang kembalian 2.500. Sehingga kalimat ini kalau kita buat model matematikanya menjadi 5J tambah 2.500 sama dengan 10.000. Ya. Kemudian lihat permasalahan yang kedua. Harga sebuah printer adalah 2 kali harga sebuah kalkulator. Ingat, harga sebuah printer 2 kali harga sebuah kalkulator. Jika harga printernya 3 juta dan Kak menyatakan harga kalkulator, tentukan model matematikanya. Wow, ini gampang. Tadi harga printernya berapa? 3 juta nih, 3 juta. Harga printernya tadi sama dengan 2 kali kalkulator. Kalkulatornya Kak, maka ditulisnya 2K karena 2 kalkulator itu sama dengan printer ya. 2K sama dengan 3 juta. Nah, model inilah yang disebut dengan PLSP. Ibu jelaskan. Model inilah yang disebut dengan PLSP. Persamaan linier satu variabel, yaitu kalimat yang dihubungkan dengan tanda sama dengan mengandung satu variabel. Apa itu variabel? Variabel itu nilai pengganti yang belum diketahui yang dilambangkan dengan satu huruf alfabet. Boleh A, boleh B, C, D, E, F, sampai dengan Z. Boleh itu diambil sebagai untuk melambangkan variabel. Nah, kalau di contoh ini variabelnya adalah J, melambangkan harga sebuah jeruk dilambangkannya dengan J, maka J ini disebut variabel. Apa yang dimaksud dengan linier? Linier itu berpangkat 1, jadi variabelnya berpangkat 1. Contohnya seperti ini. 5J, variabelnya J, J-nya berpangkat 1, jadi tidak berpangkat 2. Kalau berpangkat 1 itu tidak ditulis. Kalau berpangkat 2, maka itu dikatakannya bukan linier. Ini kan J-nya berpangkat 1 ya. 5J pangkat 1, cuma tidak ditulis pangkat 1-nya. Nah, pangkat 1 itu disebutnya linier. Dan hanya ada satu variabel, hanya J saja variabelnya, tidak ada yang lain. Misalkan kalau jeruk dan apel, berarti itu ada 2 variabelnya. Atau A dan B, itu ada 2. Kalau ini hanya J saja ya, berarti satu variabel. Ini juga sama. 2K sama dengan 3 juta. Variabelnya yang mana? Ini K. Ada lagi istilah yang lain, konstanta. Dalam PLSP itu ada lagi istilah lainnya konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta itu adalah pengali dari variabel. Seperti ini. Ini variabelnya J. Di belakangnya ada angka 5. Dibacanya 5J. Artinya 5J itu 5 kali J. Jadi J-nya, variabel J-nya dikali 5. Maka dikatakan koefisiennya adalah 5. Koefisien J-nya. Kalau ini koefisiennya adalah 2. Sementara nilai yang ini disebutnya konstanta. Nah, ini 2.500, 10.000 disebutnya konstanta. Ini juga 3 juta disebutnya konstanta. Oke, lebih jelasnya lagi lihat di slide berikutnya. Ya.
Tuh ada. Jadi pengertian PLSP itu adalah persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang mengandung satu variabel berpangkat satu. Jadi contoh yang ini, nih contoh-contoh persamaan linear satu variabel. Ini variabelnya hanya ada satu, J. Ini variabelnya hanya ada satu saja, K. Ini variabelnya hanya ada satu saja, X. Jadi dalam satu bentuk ini hanya ada aja satu variabel. Tidak ada lagi variabel yang lainnya di sini. Ya, nih contohnya. Dari bentuk PLSP yang pertama, maka variabelnya adalah J. Koefisiennya 5. Karena J-nya di belakang J ada 5 angkanya, berarti ini koefisiennya 5. Jadi koefisien itu pengali dari variabel. 2.500 dan 10.000-nya adalah konstanta. Oke. Untuk bentuk yang kedua, variabelnya yang mana? Ini K variabelnya. Koefisiennya ini 2. Konstantanya ini 3 juta. Kalau bentuk yang ketiga, variabelnya ini X ada di sini. Ya, jadi variabel itu tidak harus ditulis di awal, nggak apa-apa, mau di tengah juga atau mau di akhir juga boleh, ya. Ini berarti variabelnya X. Koefisiennya berapa? Koefisien itu tadi apa? Pengali dari variabel. Ini X-nya ada berapa? Ini X-nya ada 1. X-nya ada 1. X-nya 1 itu berarti 1X, ya kan? 1X. 1X itu berarti X-nya dikalikan dengan 1. 1 kali X atau sama dengan X. Berarti yang ini variabelnya adalah 1. Karena angka yang ada di belakang X-nya adalah 1. Tapi kan angka 1 itu tidak pernah, pengali 1 nggak pernah ditulis. 1 kali X, kamu tulisnya X saja. Ibarat kamu menghitung 1 kali 5 sama dengan 5. Tidak ditulis 1, 5 ya? Enggak kan? 1 kali 3 sama dengan 3. Tidak kamu tulis 1, 3 kan? Nah ini juga sama. 1 kali X sama dengan X. Berarti ini koefisiennya 1. Koefisiennya 1. Kemudian konstantanya 7 dan 15. Paham ya? Selanjutnya aktivitas ketiga. Kita coba menganalisis masalah kontekstual menjadi bentuk PLSP. Kita lihat permasalahan yang pertama. 2 kali sebuah bilangan ditambah 7, perhatikan kalimatnya. 2 kali sebuah bilangan ditambah 7, hasilnya adalah 19. Jika bilangan itu adalah X, tuliskan bentuk PLSP dari kalimat tersebut. Nah, gampang ya. 2 kali sebuah bilangan. Sebuah bilangannya dilambangkan dengan X. Berarti 2 kali sebuah bilangannya menjadi 2 kali X. Ditambah 7. Tambah 7 sama dengan 19. Karena di sini hasilnya 19. Udah, nah. Ini PLSP-nya udah. Bagaimana Bu menyelesaikannya? Nanti ada pertemuan selanjutnya bagaimana cara penyelesaiannya. Sekarang kita membuat modelnya dulu ya, yang sabar. Yang keduanya permasalahannya, selisih panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 8 cm. Keliling persegi panjang tersebut adalah 32 cm. Tuliskan bentuk PLSP dari masalah tersebut. Yo, kita mulai. Harus kita misalkan karena tadi ada panjang, ada lebar. Kita misalkan panjangnya dengan A, lebarnya dengan B. Nah, panjangnya A, lebarnya B. Karena selisih panjang dan lebarnya 8, maka ditulis modelnya menjadi A kurang B sama dengan 8. Selisih panjang dan lebar adalah 8. Kemudian kamu kerjakan. Kalau A kurang B sama dengan 8, maka A-nya sama dengan 8. Ini tetap 8. Ini min B-nya ini pindah ke ruas kanan, jadi plus B. Ya, oke. Kenapa sih harus dipindahkan? Agar jadi satu variabel. A ini nanti dirubah jadi variabel B. Karena harus ada satu variabel, tidak boleh ada 2 ya. Kemudian setelah diketahui selisih panjang dan lebarnya sama dengan 8, kita lihat. Di soal diketahui kelilingnya 32. Keliling 32. Nah, pakailah rumus keliling. Rumus keliling persegi panjang di SD masih ingat apa? 2 kali panjang tambah lebar. Oke, betul. 2 kali panjang tambah lebar. Karena panjangnya sama dengan A, lebarnya sama dengan B, maka 2 kali panjang tambah lebarnya dimasukkan ke rumus menjadi 2 kali, ini kali ya maksudnya, 2 kali A tambah B.
2 kali A tambah B. Ini ada 2 variabel nih, harus ada 1 ya kita rubah. A-nya ini dirubah. A-nya ini dirubah jadi 8 tambah B, karena A-nya itu sama dengan 8 tambah B. Nih, A yang ini dirubah jadi 8 tambah B. Nah, ini A-nya 8 tambah B ditambah B. Sama dengan 32. Oke, buka nih kurungnya pakai sifat distributif. Masih hafal kan? Masih ingat sifat distributif? Dikalikan 1 per 1 dengan yang di dalam kurung. 2 kali 8, 16. 2 kali B, 2B. 2 kali B, 2B juga. Sehingga tadi 2 kali 8-nya 16. Ini 2B tambah 2B jadi 4B. Sama dengan 32. Ini sudah jadi PLSP. Tapi bisa kita sederhanakan nih. Mau Ibu sederhanakan. Karena ini angkanya ada 16, 4, dan 32. Dia punya EPB. EPB dari 16, 4, dan 32 adalah 4. Maka kita sederhanakan dulu nih persamaannya. Masing-masing dibagi 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 4B dibagi 4 sama dengan B. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi inilah bentuk PLSP-nya. Tapi kamu kalau menjawab sampai sini juga sudah benar. Oke, sudah jelas ya penjelasannya. Kalau kamu belum jelas, bisa diulang-ulang videonya. Masih belum jelas juga, bisa tanya ke Ibu via WA. Oke, selanjutnya ada latihan nih. Bagaimana cara mengerjakan latihan ini? Ya, kamu potret dulu aja di buku. Kamu potret dulu di buku. Sudah ketahuan jawabannya. Oh, nomor 1 jawabannya ini. Nomor 2 jawabannya ini. Baru kamu salin jawabanmu itu di komentar pribadi di Classroom. Kan ada di situ ya untuk mengirimkan komentar. Nanti setelah tugas hari ini, materinya apa, videonya disimak, nanti di bawahnya ada di situ. Komentar pribadi. Dikirimkan tuh komentar pribadinya jawaban 5 soal ini. Nomor 1 kamu jawab, misalkan nomor 1 jawabnya F. Nomor 2 Z, oh nggak ada ya, nggak sampai D, nggak sampai E, nggak sampai E, nggak sampai Z. Misal ini mah ya. Nomor 1 setelah kamu pikir jawabannya ini, tulis A. Nomor 2, oh A juga. Nomor 3 A juga ya. Kalau kamu sudah menghitungnya yakin seperti itu ya tulis aja jawabannya. Tulis jawabannya aja ya. Tulis jawabannya aja di komentar pribadi. Ketika kamu sudah mengirimkan jawaban latihan ini, maka dianggap kamu hadir di pertemuan pertama kali ini. Ya. Kemudian, untuk materi videonya, kamu catat di buku catatan. Itu kan ada tampilan slide-nya kayak begini ya. Nah, kamu jadikan rangkuman atau dicatat aja tampilannya. Ini tampilan begininya, kalian catat aja sebentar ya. Nih. Nah, ini kamu catat nih yang ini. Nah, ada 5 ya, sampai ada 5. Ada 6 halaman dengan latihan ya, kamu catat semuanya di buku tulis, atau mau mencatatnya dari mulai aktivitas 2 boleh. Aktivitas 2, aktivitas 3 dengan latihan boleh. Atau mau semuanya juga lebih bagus ya. Tulis di buku catatan itu untuk bahan belajar kamu ketika nanti ulangan PTS atau PAS. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Oke, kita balik lagi. Nah, sini. Jadi sudah jelas ya. Latihan soal yang 5 soal tadi dijawab di Classroom, di komentar pribadi. Kemudian, materi di videonya yang ada di tayangan slide-nya, kamu catat sebagai bahan untuk belajar kamu nanti untuk ulangan. Oke, sekali lagi, ya kehadiran dianggap hadir ketika tugas masuk. Dan perlu kalian ingat juga, penilaian matematika diambil dari kehadiran, tugas, ulangan harian, PTS, dan PAS. Jadi bukan semata-mata dari ulangan PTS dan PAS, tapi lebih ke proses. Kamu taat tidak sama guru? Ketaatan sama guru itu dibuktikan dengan apa? Taat mengerjakan tugas. Karena walaupun PJJ tetap karakter sikap harus dibina. Salah satunya dengan disiplin, tepat waktu, dan taat sama guru dengan cara mengerjakan tugas-tugas. Oke, sudah jelas ya? Kalau masih belum jelas, kamu boleh ulang videonya. Kalau masih belum jelas juga, kamu bisa tanya sama ibu.
ya. Kemudian kalau ada yang perlu materi, nanti buku paket matematika akan dipinjamkan dari perpustakaan. Tapi semua materi yang ada di buku paket matematika tidak diberikan karena kita menggunakan modul PJJ selama pandemi. Jadi disederhanakan. Materi yang kita gunakan adalah modul PJJ. Kalau kamu perlu, nanti Ibu akan share di grup PJJ. Boleh di-download. Yang punya printer boleh di print out. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Kamu bisa baca-baca di downloadan ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat. Tidak lupa tetap membantu orang tua, tetap melaksanakan kewajiban kalian sebagai umat beragama, beribadah, sholat 5 waktu buat yang muslim, jangan lupa. Tidak menghabiskan waktu untuk main game, sekali lagi, ya. Manfaatkan waktumu dengan baik, tetap semangat. SMP 24, siap bisa, pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.